We served a country that didn't love us back. Halo Sobat Bioskop Bangol, kembali lagi di Bioskop Bangol dan bersama Bang Gaul di sini. Sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng, like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Kali ini kita akan bahas film bernuansa perang dan action. Film ini berjudul Without Remorse tahun 2021 yang disutradarai oleh Stefano Sollima dan dibintangi oleh Michael Jordan. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan pasukan khusus Amerika yang balas dendam atas kematian istrinya. Baik, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film kita akan disuguhkan oleh adegan perang di mana sekelompok pasukan tentara menyusup melalui air. Rupanya sekelompok tentara Amerika sedang melakukan misi penyelamatan Sandra yang merupakan seorang agen CIA di Aleppo, Suriah. Ia diduga ditahan oleh pemerintah Suriah. Setelah menyergap musuh, mereka berhasil menyelamatkan Sandra tersebut. Namun salah satu tentara menemukan ponsel yang membuat ia menduga bahwa pelakunya bukan tentara Suriah melainkan mantan tentara Rusia. Namun saat itu mereka mengabaikannya dan bergegas kembali keluar dari tempat itu. Dan mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Lalu scene berpindah ke Washington DC 3 bulan kemudian, di mana terlihat sebuah keluarga salah satu tentara yang ikut berperang di Suriah tadi bernama John Kelly sedang berpesta. Ia tampaknya seorang family man dan memiliki seorang istri yang sedang hamil anak pertama mereka, dan rupanya ia juga sudah pensiun dari tentara. Sementara di tempat lain di California, seorang mantan tentara yang ikut berperang di Suriah tadi dengan sengaja ditabrak oleh mobil dan ia pun meninggal di tempat. Dan di tempat lain, di Atlanta, seorang mantan tentara yang lain juga ditembak mati saat menelepon istrinya di dalam mobil. Sementara Kelly dan istrinya ingin bercinta, namun istrinya menolak karena hamilnya sudah 9 bulan. Akhirnya istrinya tidur duluan dan ia pun mendengarkan musik dengan headphone di sofa. Namun saat itu tiba-tiba beberapa penyusup masuk ke rumahnya dan menembaki John Kelly dan istrinya. Namun dengan kemampuan militernya, ia sempat melawan tapi ia terlambat, istrinya sudah ditembak dan meninggal di tempat. Sementara satu penyusup lain sudah berhasil kabur. Meskipun kondisinya saat ini masih kritis, namun John Kelly beruntung ia masih bisa diselamatkan. Karena kekuatan cinta dengan istrinya Kelly, ia pun sadar kembali dari koma. Namun saat sadar ia langsung bertanya kepada mantan komandannya siapa dalang dari semua ini. Dan sayangnya komandannya juga belum tahu. Komandannya juga ditanyai oleh Menteri Pertahanan Amerika soal si John. Rupanya sang menteri ingin mencari tahu siapa dalangnya. Bersama seorang informan, mereka sedang menyelidiki kasus ini. Temuan mereka, semua mantan tentara yang berperang di Aleppo ternyata sudah dibunuh, dan hanya John Kelly yang masih selamat. Menurut mereka serangan itu adalah serangan ulah Rusia, namun CIA saat ini sudah memutuskan bahwa masalahnya ini ditutup agar tidak melanjutkan masalah yang berkepanjangan, yaitu perang yang sesungguhnya. Lalu tampaknya sang komandan tidak terima dan ia membocorkan sejumlah dokumen yang ia dapat dari Pak Menteri kepada John Kelly. Dokumen itu bertujuan untuk menjadi sebuah petunjuk untuk John Kelly menemukan dalang pembunuh istrinya. Kelly pun kembali ke rumahnya untuk mengambil persediaan senjata yang ia miliki. Ia berpura-pura jadi seorang yang mabuk dan mendatangi kedutaan Rusia. Dan ia di sana mencari informasi dan ia membuntuti seorang berkebangsaan Rusia dan membakar mobilnya untuk mendapatkan sebuah informasi. Ia mengancam pria tersebut dan akhirnya membunuhnya. Namun karena hal itu ia masuk penjara. Kelly merasa dipermainkan oleh negaranya sendiri. Ia ingin tetap balas dendam meski negara menghalanginya. Namun John memberikan tawaran menarik kepada Pak Menteri sebuah informasi. Namun Pak Menteri harus ikut aturan si John dalam menyelesaikan masalah ini. Dan rupanya juga si John Kelly saat dipenjara, ia dipenjara bersama beberapa mafia Rusia. Dan benar saja di tempat ini ia bahkan hampir diserang oleh sekelompok pasukan bertameng di dalam penjara. Dan untungnya Pak Menteri menerima tawaran si John
dan ia mengirim pasukan khusus dan akhirnya membawa si John ke sebuah tempat. Dan saat itu di tempat itu ia bertemu Pak Menteri dan memberitahu informasi bahwa pria yang kabur setelah membunuh istrinya bernama Viktor Rykov, seorang mantan pasukan khusus Rusia. Dan John pun ikut dalam tim untuk menangkap pria bernama Viktor ini. Namun belum sampai di tempat yang dituju, pesawat angkatan udara Rusia menembak jatuh pesawat mereka. Salah satu mesin pesawat hancur dan mereka jatuh ke lautan. Namun untungnya mereka masih selamat dan bisa melanjutkan operasi. Setelah mereka sampai, mereka menemukan Viktor Rykov dalam keadaan terpasang bom. Lalu John berbincang dengan Rykov sendirian. Belum sempat ia mendapatkan informasi mengapa istri dan semua timnya dibunuh, bomnya pun meledak. Untungnya saat bom meledak, John berhasil menyelamatkan diri. Namun ketika mereka mau keluar dari tempat itu, mereka ditembaki oleh sniper yang entah dari mana arahnya. Beberapa orang dari timnya pun tertembak. Mereka terjebak di tempat itu dan tidak bisa kemana-mana. Rupanya di bawah banyak puluhan tentara Rusia sedang menunggu mereka. Dengan sedikit perdebatan antara John dan sang komandan, John menawarkan diri untuk menjadi umpan agar teman-temannya yang lain bisa keluar. Lalu ia naik ke atap gedung dan melemparkan granat ke arah tentara Rusia dan baku tembak pun terjadi. Dan akhirnya teman-temannya pun bisa keluar dengan selamat, sementara John masih baku tembak dengan beberapa tentara Rusia. Dan ia terpojok di sebuah atap dan langsung melompat ke bawah karena ia kehabisan peluru. Dan di sana ia bertemu dengan seorang tentara Rusia dan ia pun baku hantam dengan tangan kosong. Dan dengan bantuan sebuah granat, ia pun berhasil melumpuhkan semua tentara Rusia dan berhasil keluar dan menyamar menggunakan baju tentara Rusia. Ia pun bisa kembali ke markas tentara Amerika dengan menggunakan ambulans dan mereka akhirnya bisa kembali ke Amerika dengan menggunakan sebuah perahu. Untuk melindungi John dari kematian dan orang-orang yang memburunya, dan agar John tidak dipenjara, mereka mengatur rencana bahwa John dinyatakan telah tewas, padahal ia masih hidup. Lalu scene berpindah saat Menteri Pertahanan Amerika duduk di sebuah restoran sambil menonton berita. Ia ke kamar mandi dan ternyata di kamar mandi ia bertemu John di sana. Lalu John membawa Pak Menteri dan menyandaranya dengan sebuah mobil. Karena John mengancam akan membunuh keluarga Pak Menteri, akhirnya Pak Menteri mengaku rupanya Pak Menteri lah dalang dari semua pembunuhan istri dan teman-teman si John. Misi yang mereka lakukan rupanya untuk menimbulkan ketegangan antara Amerika dan Rusia. Karena menurut Pak Menteri, rasa takutlah yang mengendalikan masyarakat Amerika. Rasa takut yang memberikan sebuah tujuan. Dengan adanya musuh yang nyata, hal itu menurut Pak Menteri membuat Amerika bersatu dan kuat. Lalu John membelokkan mobil yang ia kendarai menabrak jembatan dan mobil itu tenggelam di sungai. Akhirnya pun Pak Menteri tewas. Misi balas dendam John pun berhasil. Namun ia juga ikut tenggelam dan terlihat di scene ia bertemu istrinya. Lalu scene berpindah ke upacara pemakaman John Kelly. Tampak sang komandan membawa bendera Amerika ke dalam mobilnya dan ia mendengarkan berita bahwa Pak Menteri Pertahanan tewas di sungai dan diduga bunuh diri. Namun ternyata John ada di dalam mobil bersama sang komandan. Rupanya ia belum tewas. Saat di sungai tadi, ia diselamatkan oleh sang komandan yang membawa tabung oksigen. Tamat. Dan scene pun ditutup dengan adegan di mana John Kelly mendapatkan identitas baru sebagai John Clark. Dan ia tampak sedang bersalaman dengan komandannya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Silakan hidupkan lampu, jangan buang sampah sembarangan, dan perhatikan barang bawaan Anda. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film-film mantap selanjutnya. Salam Bioskop Bangul. Congratulations on the promotion, by the way. I've been thinking about what happened. So I put together some thoughts. On a terrorist team. Who's gonna run that kind of thing? I would.